Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah malam akhir tahun di tempat ini. Untuk itu kita bersatu teduh sejenak. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat pertama, mulia, mulia namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Engkaulah Bapa yang kekal,
dan setia bagi kami orang berdosa ini. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami, agar kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat bertahan sampai akhir di dalam iman yang benar dan memperoleh keselamatan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah malam akhir tahun yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 54 hingga 63, dan kita akan membaca secara bergiliran dan khusus ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan bersama-sama sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba,
Demikianlah Raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, kenyang penggoda. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, di sepanjang tahun ini hingga di malam akhir tahun ini, banyak perbuatan kita yang mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dan menyesali segala pelanggaran kita. Marilah kita bersaat teduh. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus,
firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Yakobus 3 ayat ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sekali lagi dibacakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan laporan tahun 2022 dari pengurus harian jemaat yang dibacakan oleh Amang Guru Jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan laporan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 atau bahasa Bataknya Barita Jujur Tahun. Saudara-saudara warga jemaat GKP Padang Bulan, hari ini kita telah tiba pada penghujung tahun 2022. Kurang lebih beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2022
dan memasuki tahun baru 2023. Sesungguhnya penyertaan Tuhan sendirilah yang membimbing, mengarahkan, dan menuntun perjalanan pelayanan gerejanya sehingga tiba pada penghujung tahun ini. Di dalam melaksanakan tugas pelayanannya, gereja tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Namun sekalipun demikian, semuanya dapat dilalui dan dimenangkan di dalam kuasa penyertaan Tuhan yang Maha Agung, dengan disertainya kita mengakhiri tahun 2022 ini. Karya Tuhan yang Maha Agung di tengah-tengah perjalanan gerejanya menjadi sumber sukacita bagi kita pada penghujung tahun ini, terutama dengan makin melandainya paparan COVID-19, sehingga kita sudah dapat melaksanakan kegiatan kembali seperti biasa. Dengan demikian, selayaknya lah kita mensyukuri, memuliakan, serta menaikkan pujian kepada Tuhan yang adalah kepala gereja, dan juga memohon kepadanya agar kita disertai untuk memasuki dan menjalani tahun 2023 yang akan kita songsong bersama. Saudara-saudara warga Jemaat GKP Padang Bulan, Jemaat GKP Padang Bulan adalah satu jemaat GKP yang hadir dalam melaksanakan pelayanan rohani di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan dan juga di tengah-tengah kehidupan mahasiswa pemuda yang ada di daerah Padang Bulan sekitarnya. Kita harus mampu menjawab tantangan yang dihadapkan kepada kita. Hanya bersama Tuhan kita mampu berkarya memajukan jemaat ini. Oleh karena itu hanya satu pilihan, Tuhan bersama kita. Dalam melaksanakan program-program yang telah kita putuskan, jemaat kita juga pada tanggal 1 Mei 2022 telah melaksanakan serah terima pimpinan jemaat dari Pendeta Lofty Sihotang MTH kepada Pendeta Dr. John Kitov Silitonga MTH sesuai dengan SK GKPI nomor 55-P.1-1 Rumawi 2022 tanggal 25 Januari 2022. Dari berbagai program kerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, didapati berbagai macam kendala yang dihadapi, sehingga tidak semua program dapat berjalan dengan baik. Ini disebabkan oleh faktor manusiawi dan kelalaian merupakan kecenderungan paling dominan dalam pelayanan ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami melaporkan secara garis besar yang dapat dilaksanakan selama tahun 2022. A. Besar. Program pelayanan umum atau kebaktian minggu. A. Ibadah minggu. Ibadah minggu berjalan dengan baik, yaitu 4 kali kebaktian, yakni kebaktian pagi masuk pukul 8 WIB diikuti oleh lebih kurang 1.300 jemaat. Kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB diikuti lebih kurang 1.100 jemaat. Kebaktian sore masuk pukul 16.30 diikuti lebih kurang 1.100 jemaat. Dan kebaktian malam masuk pukul 19 WIB diikuti lebih kurang 1.500 jemaat. B. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu telah dimulai pada bulan Maret 2022 setelah keadaan COVID-19 makin terkendali dan telah berjalan dengan baik. Masuk pukul 8 WIB diikuti lebih kurang 250 anak sekolah minggu. C. Ibadah tunas muda. Seperti halnya anak sekolah minggu, tunas muda juga telah mulai pada bulan Maret 2022 dan telah berjalan dengan baik, diikuti oleh anak tunas muda lebih kurang 50 orang. D. Ibadah pertangyangan sektor. Ibadah pertangyangan atau PA sektor selama tahun 2022 masih dilaksanakan di gereja dengan tuan rumah atau menjabui bergantian setiap sektor. Dan akan kita rencanakan untuk tahun 2023 kembali PA atau pertangyangan di rumah anggota jemaat. E. Kebaktian pada hari Kamis. Kebaktian pada hari Kamis telah dimulai pada bulan Juli 2022 dan telah berjalan dengan baik yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 16 WIB. F. PA PP GKP. Penelahan Alkitab PP GKP telah berlangsung dengan rutin yang diadakan pada setiap hari Jumat masuk pukul 19 WIB. G. Sermon Penatua. Sermon Penatua dilaksanakan setiap hari Jumat dan berjalan dengan baik dipimpin oleh Pendeta Resort masuk pukul 17 WIB. H. Ibadah lansia. Ibadah lansia sampai dengan akhir tahun gereja belum dapat terlaksana oleh karena masih ada kekhawatiran para orang tua yang telah lanjut usia untuk mengadakan pertemuan. I. Puji Tuhan pada akhir Oktober 2023 telah terbentuk Punguan Ina Naomi, yaitu persekutuan ibu-ibu janda dan mengadakan kebaktian setiap hari Kamis masuk pukul 15 WIB. J. Tim Doa. Tim Doa GKP Padang Bulan Medan setiap hari Sabtu mengadakan doa bersama
yaitu mendoakan apa yang diminta oleh jemaat melalui berita jemaat untuk dan dari kotak doa yang disediakan di depan pintu gereja. K. Kegiatan KOR telah berjalan dengan baik, yaitu KOR Ina pada hari Kamis, KOR Penguan Ina Naomi, KOR AMA, KOR Narwastu, KOR PP GKP Padang Bulan. B. Besar, pelayanan sakramen. Selama tahun 2022 telah diadakan pelayanan sakramen, yaitu baptisan kudus selama tahun 2022 sebanyak 11 orang anak, dan pada pesta Natal kedua tanggal 26 Desember 2022 diadakan sakramen baptisan kudus yang diikuti oleh 13 orang anak. Pelayanan perjamuan kudus pada peringatan wafatnya Tuhan Yesus Kristus diikuti sebanyak 863 orang. Pelayanan perjamuan kudus pada anak sidi dan orang tua pada pelaksanaan sidi sebanyak 150 orang. Pada pesta Natal 25 Desember 2022 diadakan sakramen perjamuan kudus sebanyak 2 kali, yaitu minggu siang diikuti 526 peserta dan minggu malam diikuti oleh 414 peserta. Pelayanan sakramen baptisan anak yang sakit sebanyak 1 orang. Pelayanan baptisan kudus untuk orang dewasa 3 orang pada waktu acara naik sidi. Pelayanan sakramen untuk orang yang sakit sebanyak 5 orang. C. Pelayanan khusus. Sampai dengan akhir tahun ini telah terlaksana pelayanan khusus yang diberikan adalah pelayanan perjanjian pranikah sebanyak 11 pasang calon mempelai, pelayanan pernikahan sebanyak 7 pasang mempelai, pelayanan pengebumian orang meninggal 11 orang. D. Pelayanan lainnya. Pada hari Minggu 4 Desember 2022 pada Minggu Advent kedua dalam ibadah siang telah diadakan peneguhan iman percaya atau naksidi untuk 42 orang anak sekaligus baptisan kudus untuk 3 orang yang naksidi yang belum dibaptis. E. Perayaan Hari Besar Gerejani. Pada bulan April 2022 dilakukan kebaktian memperingati wafatnya Tuhan Yesus dengan 2 kali kebaktian, dan sebelumnya telah dilaksanakan 3 malam berturut-turut ibadah pasion masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 17 April 2022 kebaktian Paskah subuh masuk pukul 05 WIB. Pada tanggal 17 April 2022 kebaktian Paskah pertama. Pada tanggal 18 April 2022 kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 26 Mei 2022 pesta hari kenaikan Tuhan kita Yesus, kebaktian dilaksanakan 2 kali. Pada tanggal 5 Juni 2022 pesta turunnya Roh Kudus. Pada tanggal 6 Juni 2022 pesta turunnya Roh Kudus kedua masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 24 Desember 2022 diadakan malam Natal masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 25 Desember 2022 pesta Natal pertama 4 kali kebaktian karena berketepatan pada hari Minggu. Pada tanggal 26 Desember 2022 pesta Natal kedua masuk 10.30 WIB. F. Perayaan lainnya. Pada tanggal 9 Oktober 2022 diadakan secara sederhana pesta ulang tahun GKP Padang Bulan Pamen yang ke-58. Sekaligus memberikan cenderamata kepada warga jemaat yang telah berusia 70 tahun berupa ulos sebanyak 61 orang. G. Pelayanan diakoni. Gereja juga melaksanakan kunjungan untuk warga jemaat, yaitu mengapuli bagi orang yang berduka, dan selama tahun 2022 gereja mengadakan kebaktian penghiburan sebanyak 11 kali. Dan perkunjungan orang sakit yang dilakukan melalui sektor diakoni sosial, pendeta dan pengurus gereja, baik yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang telah kembali ke rumah sampai dengan hari ini sebanyak 79 kali kunjungan. H. Keadaan jemaat. Pada awal tahun 2022 warga jemaat GKP Padang Bulan berjumlah 390 kepala keluarga, dan sampai dengan akhir tahun ini terjadi pertambahan warga jemaat sebanyak 22 kepala keluarga dan jemaat yang pindah sebanyak 4 kepala keluarga, dan hingga pada saat ini jumlah anggota jemaat berjumlah 400 kepala keluarga. I. Kegiatan lainnya. Ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh GKP Padang Bulan yang dilakukan di luar atau oleh pihak ketiga. Yang pertama, seminar sekolah minggu tanggal 20 Agustus 2022 oleh PGI Kota Medan.
Kedua, seminar pemuda tanggal 19 Agustus 2022 oleh PGI Medan. Ketiga, seminar perempuan tanggal 26 November 2022 oleh PGI Medan. Keempat, rapat pendeta tanggal 13 sampai dengan 16 September 2022 oleh kantor Sinode GKPI yang diikuti oleh pendeta resort GKPI Padang Bulan. J. Kegiatan penunjang. Sesuai dengan keputusan sidang majelis tanggal 8 Juli 2022 tentang penggantian atap gereja, telah dibentuk panitia penggantian atap gereja dan panitia telah bekerja dan melaksanakan tugas mereka dengan baik dengan biaya 242 juta. K. Tahun 2022 sesuai dengan keputusan majelis dibentuk kepanitiaan dalam melaksanakan perayaan Natal dengan diterbitkannya surat keputusan nomor 004/PB/11/2022 tentang panitia Natal tahun 2022 di mana kita telah mengikuti Natal yang dilaksanakan oleh panitia. Keuangan. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dicanangkan, kita tidak dapat terlepas dari dana ataupun pengeluaran Adapun pengeluaran kita rata-rata per bulan adalah A. Target resort wilayah kantor Sinode 28.600.000. Pengeluaran rutin lebih kurang rata-rata per bulan 95 juta. Ini di luar anggaran pelaksanaan program seksi-seksi. Laporan keuangan gereja kita dilaporkan secara terpisah atau sebagai lampiran dari laporan ini. Sekedar informasi bagi kita semua, 50% warga jemaat kita belum memberikan kewajibannya seperti iuran bulanan. Sehingga kita masih mengandalkan pendapatan gereja dari persembahan, di mana warga jemaat yang berkebaktian adalah kebanyakan mahasiswa yang bukan warga jemaat kita. Untuk itu, marilah kita menghimbau agar warga jemaat kita dapat tergerak hatinya untuk dapat memberikan kewajibannya. Dan sebagai laporan sementara, posisi keuangan gereja dan sekolah adalah sebagai berikut. Laporan ini masih kami buat sampai dengan akhir November, karena untuk Desember masih dalam proses, nanti akan kami bagikan kepada warga jemaat. Saldo awal 1 Januari 2022, 842.765.820. Penerimaan 2.208.743.758. Pengeluaran 1.908.014.179. Saldo akhir gereja sampai dengan 30 November 2022 1.143.495.399. Sekolah, saldo awal 1 Januari 2022 373.263.435. Penerimaan 979.202.440. Pengeluaran 813.741.011 rupiah. Saldo akhir 30 November 2022 538.724.864. Penutup. Demikian kami sampaikan laporan akhir tahun gereja GKP Padang Bulan tahun 2022. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2022 menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Apabila masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, maka kami mengharapkan peranan dari kita semua untuk bersama-sama melengkapi dan memperbaikinya. Akhir kata, kami semua yang telah menyampaikan laporan pengurus harian jemaat untuk tahun 2022. Selanjutnya kita masuk kepada mata acara nomor 12, yaitu kata sambutan mewakili jemaat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Panal Sitorus. Waktu dan tempat kami berikan. Salam Bapak dan Ibu seiman yang berada di dalam gereja
pada malam ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta, Bapak, Ibu, Penetua yang bertugas di dalam gereja kita ini, serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas anugerah yang kita terima sepanjang 1 tahun ini. Semoga pada tahun 2023 yang akan datang, Tuhan memberikan kesehatan lahir batin kepada kita dalam menjalani tahun 2023 yang akan tiba kurang lebih 12 jam mendatang. Dan saya mewakili jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bertugas melaksanakan ibadah minggu ataupun hari-hari yang melaksanakannya di dalam gereja kita ini. Tentunya Bapak dan Ibu memerlukan waktu, tetapi bisa dilaksanakan setiap hari ataupun setiap minggu dalam pelaksanaan ibadah di gereja kita ini. Mari kita saling memaafkan atas kekurangan yang kita lakukan selama 1 tahun 2022, khususnya kepada Bapak dan Ibu yang melakukan ibadah minggu setiap minggunya. Tentunya selaku jemaat pasti ada dan malah mungkin banyak kekurangan-kekurangan kami. Untuk itu, mewakili jemaat, kami mengucapkan mohon maaf dan banyak terima kasih atas pelaksanaan setiap minggu di gereja kita ini. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan mari kita sambut tahun 2023 dalam suka dan cinta. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan yang dilakukan oleh Abang Pendeta dan para sintua dan yang lainnya. Akhir kata, saya mengucapkan salam dan selamat menjalani tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Panal Sitorus yang telah memberikan kata sambutan mewakili jemaat. Selanjutnya kita masuk kepada doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Penetua Yeti Boru Marbun STH. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertahta
di kerajaan surga. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau, Allah yang layak menerima segala hormat dari umat-Mu yang sudah Engkau selamatkan, yang sudah Engkau tebus menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan, di dalam ibadah akhir tahun. Kami tahu ada banyak perbuatan campur tangan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami terima dari Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Kami tidak mampu menghitungnya satu persatu, tapi hari ini kami mau mensyukuri kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban doa yang Kau berikan dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, boleh memuji-muji Engkau, boleh menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan laporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja-Mu ini Bapa sepanjang tahun 2022. Terima kasih untuk semua peran baik dari penatua, baik dari multimedia, baik dari semua jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Engkau kembali memberkati setiap umat-Mu supaya di tahun 2023 yang sebentar lagi akan kami tinggalkan tahun 2022, kami boleh memberi yang terbaik, lebih indah, lebih manis lagi, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin di gereja-Mu ini, yaitu Amang Pendeta John Kitop Silitonga. Berkati hamba-Mu, urapi, sembunyikan di belakang salib-Mu, pakai dia untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah urapan yang baru dari Tuhan berkarya di dalam hati dan pikirannya, sehingga kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Berkati Inang, berkati semua anak-anak. Biarlah Tuhan peliharakan hidup mereka, supaya mereka juga boleh memuliakan Tuhan semasa hidup mereka untuk boleh melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami juga berdoa Bapa untuk PHJ kami. Biarlah Tuhan lagi memberi hikmat bijaksana, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, untuk mereka mampu lagi memberikan yang terbaik dalam pelayanan pada tahun yang akan datang. Kami berdoa untuk istri dan anak-anak. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau peliharakan hidup mereka, supaya mereka juga dengan setia mendukung pelayanan dari hamba-hamba-Mu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 13. Biarlah Tuhan memelihara hidup jemaat-Mu. Biarlah Tuhan terus menaungi dengan kasih setia-Mu, supaya tahun 2022 berkat Tuhan sudah dinikmati. Kami percaya tahun 2023 yang masih dalam rahasia, berkat penyertaan Tuhan juga akan dinikmati oleh jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami, yang pulang ke kampung. Biarlah mereka boleh menjadi berkat, biarlah mereka juga boleh menyatakan kasih Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudara yang ada di kampung, supaya mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Jauhkan semua jemaat-Mu Tuhan dari mara bahaya, supaya mereka boleh kembali ke kota Medan dengan penuh sukacita, kembali bersama-sama melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau memberkati pemimpin dari Bapak Jokowi sampai ke pemerintahan yang terkecil. Biarlah roh takut akan Tuhan Kau berikan bagi mereka, supaya mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membawa rakyat Indonesia ini boleh menikmati
sukacita, damai sejahtera tinggal di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Kami berdoa untuk keamanan negara dan bangsa kami. Jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan Bapa. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa ada di negara kami ini. Terlebih Tuhan di daerah kami Sumatera Utara. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan lindungilah gereja kami Tuhan. Supaya setiap kami boleh menikmati beribadah di gereja-Mu, boleh tetap aman dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Bapa, saat ini hamba mau berdoa untuk semua kami yang hadir di tempat ini. Hamba tidak tahu pergumulan masalah yang dihadapi, tapi Engkau tahu Tuhan. Biarlah Tuhan pulang dari rumah-Mu ini, kami semua beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Supaya kami boleh mengawali kehidupan kami lagi untuk memasuki tahun 2023 dengan satu pengharapan, satu sukacita, satu keyakinan bahwa Allah yang kami sembah tidak akan pernah berubah. Allah yang kami tinggikan akan terus menyertai, menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Di atas semuanya itu kami tahu kami adalah orang berdosa. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat pemberian kami, supaya nama-Mu dipuji, dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk semua fasilitas yang Engkau berikan di tengah-tengah gereja-Mu, di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah fasilitas ini juga diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kerusakan-kerusakan, sehingga sungguh boleh dipakai untuk boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu nama yang indah Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberikan tempat yang indah bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan terima kasih kepada Ibu Yeti Boru Barbun STH yang telah membawakan doa syafaat. Bapak Ibu seluruh jemaat yang terkasih, untuk menyambut pewartaan sabda Allah, mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menuntun kita melewati tahun 2022, menyongsong memasuki tahun 2023 di bawah naungan kasih Tuhan melalui firman-Nya yang terambil dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Walangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur pada kesempatan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa berbagi sukacita semakin bertambah dan berbagi duka cita semakin berkurang. Dari setiap perayaan, kata-kata sambutan, kata-kata pengantar selalu diawali pergumulan kita selama beberapa tahun tentang COVID. Sehingga kita dibatasi komunikasi, dibatasi segala sesuatunya. Kita penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegetiran. Tapi puji Tuhan, dalam setiap ibadah itu selalu bersyukur, berterima kasih atas campur tangan Tuhan. Dan peribadatan sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sekalipun banyak jeritan tangisan di antara beberapa keluarga tertentu yang menyangkut kehidupan sehari-hari, yang kadangkala bisa menggoncangkan iman, pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain, ada canda, ada tawa, ada tangisan, jeritan, rintihan. Dan kepada siapakah kita bisa minta tolong? Lalu akhirnya kita bersyukur, tapi justru dipertanyakan, apakah rasa syukur hanya sekedar lip service? Lalu kita lihatlah pengalaman daripada Paulus, dan itulah menjadi tema daripada kebaktian kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan awal-awalnya kita tahu Rasul Paulus punya kekebalan diplomasi, punya kekebalan hukum diplomatik. Tak satu pun kekuatan yang bisa mengganggu dia. Bahkan setiap saat dia bisa mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan waktu pembunuhan Stefanus pun, dia secara terus terang berkata, saya ikut di situ, saya terlibat di situ, tapi tak satu pun kekuatan yang bisa menentunya. Karena apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Selain aliran keras, murid Gamaliel yang paling giat mempelajari tentang hukum Taurat, dia memiliki dua warga kerajaan. Satu kerajaan Roma yang namanya Paulus, dan satu warga kerajaan Yahudi yang namanya Saulus. Jadi tidak ada kata-kata di sana. Setelah bertobat, lalu digantilah namanya menjadi Paulus. Saulus nama orang Yahudi, Paulus nama orang kekaisaran Romawi.
2 warga kerajaan dimilikinya, maka tak satu pun kekuatan yang bisa menentu dia. Dan sesudah mengenal Tuhan, pada waktu-waktu tertentu, dia sedang giat-giatnya mengejar orang-orang Kristen. Tapi di Damaskus dia dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan pemberitaan, pertobatan, pengampunan, dan kerajaan Allah. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan katanya setelah mengenal Tuhan, apa yang merupakan keuntungan baginya selama ini, itu merupakan kerugian baginya. Bahkan hal yang paling utama menyangkut Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah merupakan keuntungan. Tak satu pun kita yang bisa menghindari daripada kematian. Bahkan segala sesuatunya supaya kita terhindar dari kematian. Sekiranya kita bisa naik banding, adu argumen amandemen kepada Tuhan, kita akan adu argumen amandemen kepada Tuhan. Tapi manusia hanya segelintir debu di hadapan Tuhan yang tidak boleh naik banding, adu argumen. Hanya bisa kita bicara, jadilah kehendakmu sebagaimana Tuhan yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus setelah mengenal Tuhan, yang dulunya ada, dia memiliki segala sesuatunya fasilitas, tapi setelah mengenal Tuhan, yang ada tidak menjadi. Bahkan segala sesuatunya dalam soal pemberitaan firman Tuhan, dia tertati-tati dari satu pengembaraan menuju perjalanan. Bahkan hidupnya kita tahu dari kesaksian-kesaksian Alkitab mengenai Rasul Paulus di penjara akhir daripada hidupnya. Dan waktu dia di penjara, disitulah dia banyak menulis surat-surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di diaspora. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kedua seberapa besarkah dampak orang-orang Kristen sesudah mengenal Tuhan. Saya pernah membaca satu buku daripada Martin Buber. Dia berbicara seperti ini, merujuk 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu-waktu tertentu, pada masa Eli dan pada masa Samuel, jarang Tuhan berbicara. Bahkan penglihatan tentang Tuhan pun jarang. Sekarang Martin Buber berbicara, pengalaman itu bisa terulang dalam kehidupan orang Kristen dan bergereja sampai sekarang. Dan itu dilanjuti dengan kata-kata Allah menyembunyikan diri. Dan nantinya katanya, ini menurut Martin Buber, Allah telah tiada. Karena apa? Karena penglihatan pada masa-masa perjanjian lama tidak sesering dalam perjanjian baru. Lalu itu sekarang dipertanyakan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sama seperti berita jujur tahun dari jemaat GKP Pamen, yang berkebaktian, yang loyal, yang setia dalam soal kewajiban, kata daripada PHJ tadi, menurut data dan statistik hanya 50%. Lalu itu dipertanyakan kepada kita, seberapa besarkah dampak orang Kristen mengenal Tuhan? Apakah pengenalan akan Tuhan itu berdampak bagi kehidupan kita? Atau adakah dampaknya bagi hidup kita setelah mengenal Allah? Dan seberapa jauh kita bisa mengikuti keteladanan daripada Tuhan sendiri. Rasul Paulus dalam kegetiran apapun dia berbicara, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami
jalan-jalannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita kembali kepada konteks tadi, tiap minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang Kristen selalu berikrar, aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Andai kata sekiranya, mana tahu, sesuatu kehidupan kita akan kita alami seperti pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Apakah kita mampu berbicara, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tadi saya berbicara begitu soal gamblang, seberapa besarkah dampak orang Kristen mengenal Tuhan. Lalu saya buat dulu daftar-daftar mereka bertemu dengan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Pengajaran Tuhan begitu tertarik pada waktu itu. Lalu kalangan Farisi Nikodemus pada waktu itu menjumpai Tuhan malam-malam. Karena dia menjaga barisannya. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Karena sudah ada pengelompokan tertentu. Lalu dia bertemu dengan Tuhan. Awal-awalnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada dialog tentang kerajaan Allah. Tapi akhirnya monolog Tuhan berbicara. Dan Nikodemus berbicara tentang kerajaan Allah, tentang lahir baru. Lalu apa yang terjadi? Kata Tuhan, sekalipun Nikodemus berbicara tentang Tuhan, tapi jauh dari Tuhan. Dalam bahasa Batak, dang dauho siani. Karena pembicaraan ruang lingkup tentang Tuhan, tapi bukan dalam lingkaran Tuhan. Filipus selama 3 tahun, mereka bertemu, makan bersama, berjalan bersama, diskusi bersama secara Tuhan, dengan Tuhan sendiri. Tapi akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 19, aku sudah lama bersama-sama dengan kamu Filipus, tapi kamu tidak kenal siapa aku. Yang artinya kedekatan-kedekatan tertentu bukan jaminan mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya. Dalam soal penghakiman, Pilatus pada waktu itu dipertanyakan tentang kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Lalu Tuhan berbicara, dialah kebenaran itu. Pilatus bingung sendiri tentang pengadilan yang dinyatakan pada waktu itu supaya Yesus disalibkan. Tapi tak satu pun kesalahan daripada Yesus sendiri dijumpai oleh Pilatus. Tapi Pilatus tega-teganya cuci tangan walaupun tidak tahu di mana kesalahan daripada Tuhan sendiri. Hamuma nasaridisi yasdoau siani. Saudara-saudara, jikalau kita lanjutkan seberapa besar dampak bagi orang-orang yang berbicara tentang Tuhan, masih begitu banyak daftar-daftar tertentu yang bisa kita soroti. Berbicara tentang Tuhan, tapi tidak tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya. Ini khusus mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara bagi warga jemaat orang Kristen, warga jemaat GKP Pamen. Saya selalu berbicara tentang itu, soal loyalitas, kesetiaan. Jangan salahkan kami, dan saya selalu berbicara tentang itu. Saya tidak selalu berbicara hal-hal yang baik, tapi saya selalu berbicara tentang yang benar. Ini sangat ironis bagi saya mungkin secara pribadi, hanya 50%. Saya ulangi dulu, latar belakang berdirinya gereja GKP. Latar belakang berdirinya gereja GKP, Manggarai Rutang, Nasole selesai, di Huria, Nata Tadikon. Kita tahu gereja mana yang kita tinggalkan. Nasoringga Ciani mana di gereja na di Tadikon, lalu setelah di GKP akan semakin rajin. Kalau dulunya tak beres kewajibannya, setelah di GKP dia akan beres. Nasohea hiatu pertanyaan, lalu di GKP akan semakin ringgas pertanyaan.
Supaya kita bisa melihat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus sendiri pun selain daripada tubuhnya, soal kewajiban, soal ketaatan tentang Taurat, tidak ada celahnya. Lalu itulah, akulah jalan dan kebenaran. Karena setiap ungkapannya, semuanya adalah kebenaran. Lalu sampailah kepada gereja GKP, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu orang berbicara tentang perubahan, kita terlalu resisten. Kalaupun kita melakukan ini, khusus warga jemaat GKP, enggak ada yang berubah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hanya Manggara Rutang, naso selesai di Huria, nata tadikon. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena rasa loyalitas kita diukur melalui kesetiaan kita. Jangan pada waktu-waktu tertentu kita selalu berbicara, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Merubah hidup kita, merubah nasib kita dari hidup neraka menjadi hidup surgawi. Dan percaya kepada Roh Kudus yang membimbing kita. Karena bimbingan Roh Kudus kita tahu mana yang harus dan mana yang tidak. Tapi itulah aturan dan itulah ketentuan. Karena kita sering bermain-main. Hal-hal yang serius kita permain-mainkan dan permainan kita seriuskan. Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekali lagi dalam soal ketaatan, soal pajak, soal ketentuan yang diatur menurut agama Yahudi, dia sungguh melakukan itu. Lalu kembali lagi kepada konteks ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Segetir apapun, sehebat apapun, persoalan yang kita alami, kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. Karena sama seperti ungkapan daripada Rasul Paulus, tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Dan sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya. Perdebatan mengenai Tuhan, Ayub pun pernah berbicara. Mulai pasal 1 sampai pasal 37 dia berdebat. Kenapa saya mengalami seperti ini? Dan tidak ada jawabannya. Tapi mulai 38, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan berkata, sewaktu aku menciptakan langit, di manakah engkau? Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali apapun yang kita alami, dalam situasi apapun, mestinya kita mampu berbicara. Sebab segala sesuatunya adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya dan tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, hidup yang tetap melaju, siang tanpa gelap, terik tanpa hujan. Tapi yang Tuhan janjikan, penyertaan Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang terakhir silakan Bapak Ibu lihat, saya selalu merujuk nas-nas tertentu supaya kita berteologi sehat, teologi realistis. Ibrani 11 ayat 39. Karena satu, ketika kita akan dituntut realistis, tidak semua janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan itu direalisasikan oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Tidak semuanya yang dijanjikan Tuhan akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena ada janji Tuhan, pemenuhan Tuhan yang terindah bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Tapi apapun perjalanan hidup kita, tidak sebanding dengan apa yang mungkin kita harapkan. Tapi Tuhan akan tetap menyertai kita. Dalam keluh kesah, penderitaan apapun yang kita alami, mestinya kita akan berbicara, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya atas tuntunan Tuhan, campur tangan Tuhan, bagi setiap orang percaya, bagi kita semua, warga jemaat, dan semua yang hadir, dan yang mencintai Tuhan. Tuhan telah bermurah hati, kita menjalani tahun 2022, kemurahan Tuhan akan tetap senantiasa, kita bisa dituntunnya.
memasuki tahun 2023 dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan, setinggi langit dan bumi, tidak terselidiki. Dan apa yang dikatakan Tuhan, hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan, yang boleh kita nyatakan, yang boleh kita ketahui adalah milik kita. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Seberat apapun penderitaan dari hamba-Mu Rasul Paulus, sekalipun tidak sesuai perjalanan hidupnya yang dialaminya dalam keadaan getir, tapi dia berbicara, tidak terselami jalan-jalan-Mu dan tidak terselidiki keputusan-Mu, dan alangkah dalamnya kekayaan hikmat-Mu. Dan walaupun bibir kami kadang keluh, tenggorokan kami kering, mata kami nanar, tapi kami akan tetap berbicara. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami peka. Jangan selalu berbicara tentang Tuhan, tapi tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selalu berbicara tentang kasih, tapi jauh daripada kasih. Berbicara tentang kebenaran, tapi kadang perbuatan kami melenceng. Terima kasih Bapa di sorga, karena kearifan yang dari sorga, yang selalu menuntun kami bisa melangkah ke depan, semakin tulus, semakin suci. Di bawah naungan janji Tuhan, aku akan menyertai Engkau sampai akhir zaman. Sertai kami Tuhan, sehingga perbuatan kami semakin tulus, dan kami semakin berhikmat, bisa menentukan arah perjalanan hidup kami, sebagaimana Tuhan yang Tuhan kehendaki kepada kami. Malam ini Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dan ingatkan kami, dan sekaligus mengucap syukur karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kami 1 tahun lagi, tahun 2023. Dan kami berharap percaya tahun 2023 adalah tahun kasih karunia, berkat yang melimpah, yang selalu hadir menaungi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku bersyukur berlutut kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersembahkan persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Matius 2:11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan, yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi pengharum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. Amin. Selamat malam dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Salam. Bapak Ibu, besok kita kebaktian hanya 2